Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا طيب نواصل في شرح سفينة النجاة للإمام الشيخ العلامة سالم بن عبد الله بن Sumair Al-Hadrami rahimahullah yang wafat pada tahun 1271 Hijriah. Kita kemarin sudah membahas tentang furudul al-wudu, ya, furudul wudu dan niat. Niat terakhir tauhid. Sekarang kita akan masuk ke bab air, ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala faslun al-ma'u qalilun wa kathirun. Fal qalilu ma duna kullatain. Ya, ma duna al-kullatain wal kathiru kullatani fa akthar. Kata penulis, faslun. Air itu dibagi menjadi dua, air yang sedikit dan air yang banyak. Air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kullah. Dan air yang banyak adalah air yang mencapai 2 kullah atau lebih. 2 kullah atau lebih. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air sedikit akan menjadi najis, ya, akan menjadi najis apabila ada najis yang masuk ke dalamnya, meskipun airnya tidak berubah. Wal ma'ul kathiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Dan air yang banyak itu tidak tidak ternajisi ketika ada najis yang masuk, itu tidak otomatis menjadi najis kecuali apabila berubah rasa, warna, dan baunya, ya, atau berubah sifat-sifatnya. Dalam mazhab Syafi'i, ya, air itu dibagi menjadi 4. Air dibagi menjadi 4. Yang pertama, tohir, mutahhir. Air yang suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Air yang suci dan menyucikan. Tohirun, mutahhir. Itu yang pertama. Yang kedua, air yang tohir tapi makruh. Air yang tohir, mutahhir bisa dipakai untuk bersuci tapi makruh, ya, bersuci dengannya. Yang ketiga, air yang tohir tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Yang keempat, air yang najis. Ya, yang keempat, air yang najis. Kenapa perlu kita
perlu kita ketahui masalah air ini karena air ini yang kemarin kita sudah sampaikan bahwa wasailut toharo yang paling utama adalah air. Ya. Wasailut toharo kemarin kan ada empat ya. Ada apa saja? Yang pertama air, yang kedua turob yaitu tanah, yang ketiga al-hajar ya apa namanya batu atau tisu atau kertas dan yang lainnya. Yang keempat dibal ya alat yang dipakai untuk menyamak kulit. Nah itu wasailut taharah ya. Jadi yang utama yang paling utama adalah air. Jadi kita perlu mengetahui tentang air ya. Ketika membersihkan najis pun syah kalau dengan air. Jadi membersihkan najis itu tidak boleh dengan yang lainnya kecuali istinja ya. Kemarin istijmar boleh dengan hajar. Ya. Jadi misalnya ada najis nih, ada najis di lantai, ada kotoran ayam misalnya. Terus dibersihkan menggunakan apa namanya kertas. Habis itu dipel dengan air sabun. Ya, secara zatnya, secara aininya itu sudah nggak ada, sudah hilang. Najisnya sudah hilang, baunya hilang, ya, zatnya juga sudah hilang. Tapi secara hukum itu masih najis karena belum di belum dibersihkan menggunakan air. Ya. Jadi kita masuk ke pembahasan air ya, pembagian air. Ya. Yang pertama, air tohirun mutohirun. Ya. Atau disebut juga tohur. Ya. Apa itu air yang suci dan bisa dipakai untuk bersuci? Air yang suci dan bisa dipakai untuk bersuci adalah air mutlak, ya. Air mutlak, yaitu air tanpa tanpa embel-embel yang lainnya. Air mutlak. Air mutlak itu ada berapa? Air mutlak itu ada ya 7 ya. Jadi air mutlak adalah air yang belum mengalami perubahan sejak diciptakannya oleh Allah. Ya, sejak Allah ciptakan, air itu belum mengalami perubahan. Ya. Yang pertama, air mutlak itu adalah maul ini ya, mata air. Bentar. Air mutlak itu mata air. Ya, itu air mutlak, air. Kalau ada mata airnya itu panas, maka itu dinamakan air mutlak, suci dan menyucikan. Ada mata air, keluarnya itu panas ya. Nah, itu suci dan menyucikan. Karena Allah menciptakannya itu memang panas. Atau kalau ada air dari mata air, keluar warnanya agak kehijau-hijauan. Nah, memang seperti itu. Ya Allah ciptakannya. Jadi, itu air mutlak. Atau ada air yang warnanya agak payau ya dan memang seperti itu. Maksudnya rasanya ya rasanya agak payau memang seperti itu Allah ciptakan jadi syah untuk bersuci karena itu air mutlak ya air sumur maul bi'r ya mata air ya maul ain kemudian air laut maul bahar air laut apalagi maus salj ya air salju ya salju yang mencair ya itu air mutlak. Kemudian maul baroz, ya maul baroz itu embun, ya embun kalau ditampung embun itu, nah itu air mutlak, ya bisa dipakai untuk bersuci, ya. Jadi air laut, air sumur, air mata air, ya itu air mutlak. Kemudian air laut, air bahar, air laut, air bahar, air apa tadi? Embun ya baros
air salju, itu ya, air sungai, ini air mutlak. Bisa dipakai untuk bersuci, ya. Suci dan menyucikan. Bisa untuk mandi wajib, bisa untuk mandi sunnah, kemudian bisa untuk berwudu, bisa untuk membersihkan najis, ya. Sah untuk membersihkan najis. Yang kedua, air yang suci menyucikan tapi makruh, yaitu air musammas, ya, air yang terjemur, ya, air yang kejemur, ya, air yang apa dipanaskan. Tapi ini di Indonesia tidak berlaku ya, karena di Indonesia itu tidak begitu panas. Paling panas paling 40 derajat. Ini berlakunya di mana? Di negara-negara yang sangat panas kayak di Timur Tengah ya. Ini berlaku. Kemudian ada syarat-syaratnya seperti bejananya itu, embernya itu dari logam, ya bisa dari perak, bisa dari apalagi tembaga. Nah, apabila dipanaskan dengan suhu yang ekstrim, suhu panas, itu biasanya terkena penyakit, apa ada zat-zat dari logamnya itu larut ke dalam air sehingga terkena penyakit nanti ya. Jadi ketika menggunakan, makanya Imam Syafi'i memakruhkan, ya, memakruhkan bersuci dengan air yang terkena panas, ya, namanya air musammas, musammas. Nah, itu di Indonesia nggak ada yang seperti itu, ya, tidak berlaku. Tapi untuk melengkapkan pembahasan, kita bahas tentang air musammas itu. Yang ketiga, yang ketiga air yang suci, ya suci dia bisa dipakai minum, bisa dipakai mandi, mungkin ya, bisa dipakai apalagi bisa dipakai mencuci pakaian misalnya. Tapi tidak bisa untuk bersuci, ya tidak bisa untuk wudhu, tidak bisa untuk mandi wajib. Nah, air apa itu? Yaitu air suci tapi tidak mensucikan itu air apa? Air yang sudah tercampur oleh zat yang bisa larut di dalamnya. Ya, sesuatu yang masuk ke dalam air itu ada dua. Sesuatu yang masuk ke air itu ada dua ya. Ada mukhalid dan ada mujawir. Mukhalid itu kalau dia masuk ke air, dia ikut larut menjadi air dan tidak bisa dipisahkan, tidak bisa. Contohnya apa? Contohnya susu, susu kental manis misalnya. Ketika dimasukkan ke air, kemudian diaduk, nah, maka itu sudah menjadi air. Ya. Ini suci bisa dipakai, bisa diminum, bisa apa, tapi tidak bisa untuk bersuci. Ya, nggak boleh, nggak sah berwudu dengan air susu. Atau dicampur dengan kopi, ya, dicampur dengan kopi misalnya. Nah, maka larut kopinya tersebut, ya. Atau dicampur dengan benda-benda suci lainnya, ya, misalnya kayak kayak Coca-Cola apa itu kan asalnya air ya, air yang dicampur dengan gula misalnya, dicampur dengan teh. Nah, ini air suci tapi tidak bisa dipakai untuk menyucikan. Termasuk dicampur dengan super pel, ya, super pel yang dipakai untuk ngepel itu, terus dicampur dengan deterjen. Nah, itu namanya bukan air suci, bukan tidak bisa untuk bersuci. Air suci tapi tidak menyucikan. Jadi kalau mau bersihin najis, ya mau bersihin najis misalnya ada air kencing, misalnya air kencing yang nyiprat di lantai, siram saja dengan air. Ya, siram dulu dengan air sedikit. Siram, baru dikeringkan dengan kain pel, baru dikasih pewangi. Seperti itu ya. Nah, ini air yang
suci dan tidak bisa untuk bersuci. Yang kedua, kalau benda itu tidak larut, misalnya batu ya, batu itu ketika dicelupkan, itu batu tetap bisa diangkat dan tidak larut kepada air tersebut. Ya, maka ini bisa dipakai untuk bersuci. Ini namanya mujawir bukan mukhalid ya. Namanya mujawir. Atau kayu misalnya. Kayu. Nah, ini sah ya untuk bersuci. Tidak 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 apa namanya, tidak terlarang. Kemudian yang keempat, yang air yang suci tapi tidak bisa dipakai bersuci juga adalah air mustakmal ya. Air mustakmal itu apa? Air bekas berwudu. Air bekas dipakai toharoh yang wajib. Ya, itu air mustakmal. Jadi kalau kita misalnya mau sholat nih, mau sholat zuhur, ya, kita berwudu, airnya ditampung di ember. Airnya ditampung di ember, atau kita berwudu dari keran, ember yang di bawah itu tidak digeser. Jadi air itu dari badan kita netes lagi ke ember ya, seperti itu. Nah, ini airnya itu namanya air mustakmal, air bekas. Tidak sah untuk dipakai mandi, mandi wajib, tidak sah dipakai wudhu lagi, tidak sah. Ya. Karena kita tadi berwudhu dengan niat mau sholat zuhur, jadi wudhunya itu wudhu yang memang wudhu wajib. Karena ada wudhu sunnah nih, wudhu sunnah itu dia belum batal, tapi karena ingin mendapatkan pahala dia wudhu lagi gitu. Itu wudhu sunnah, tidak mengapa kalau wudhu sunnah. Ya, makanya kalau mau ini apa namanya berwudhu, usahakan embernya digeser, jauhi dari percikan dari anggota badan kita. Nanti air yang di ember itu jadi air bekas, air mustakmal. Ya. Ini suci tapi tidak bisa untuk menyucikan. Ya, kalau dipakai berwudu, dipakai mandi, boleh saja mandi mandi biasa boleh. Ya, ya, jadi itu ya, air mustakmal namanya. Nah, yang keempat, air najis. Nah, air najis ini pembahasannya pas dengan apa yang disebutkan oleh penulis. Ya, sebelum kita membahas tentang air najis, kita bahas dulu tentang ini, tentang ucapan al-musannif. Kata beliau, al-ma'u qalilun wa katsir. Air itu dibagi menjadi sedikit dan banyak. Ya. Air sedikit itu madunal kulatain, di bawah atau kurang dari dua kullah. Dua kula itu berapa sih jumlahnya? Ini masalah jumlah ya, bukan masalah ukuran tempatnya, tapi volumenya, ya, isinya. Ya. Dua kula itu setelah dikonversi oleh para ulama ke liter, ya, ke liter sekarang, ke liter itu berarti 217 liter dua kula itu. Ya, jadi dua kula itu 217 liter. Kalau kurang dari itu, maka itu dinamakan ma'ul qalil, ya, air yang sedikit. Kalau pas 217 atau lebih dari 217, itu dinamakan al-ma'ul kathir, air yang banyak. Ya, air yang banyak. Kata beliau, al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yatagayyar. Air yang kurang dari dua kula, kurang dari 217 liter itu otomatis menjadi najis dengan masuknya najis ke dalamnya. Meskipun najis yang masuk itu sedikit. Misalnya percikan dari air kencing. Percikan sedikit dari air kencing. Ini misalnya ember yang bekas cat ya. Ember itu kan 25 liter tuh. Ya, ember yang bekas cat itu kalau tidak salah itu 25 liter. Ya, sedikit itu. Ada percikan dari air kencing ke situ, maka jadi najis itu otomatis.
atau ada apa namanya, ada kotoran cicak, ya kotoran cicak dari atas masuk ke situ, ke air itu, otomatis airnya menjadi najis. Tidak syah dipakai untuk bersuci, tidak syah. Ya. Hanya syah dipakai untuk nyiram tanaman saja, nyiram tanaman. Kalau ngepel juga nggak syah, soalnya airnya sudah najis. Ya, airnya sudah najis. Makanya untuk preventif ya, langkah preventif, jaga-jaga, bak itu ditutup ya. Ember itu ditutup. Ember yang terutama yang sedikit itu, misalnya ember cat atau ember buat nyuci kan biasanya ada tuh yang bulat, hitam itu, atau kurang dari 2 kula itu ditutup ya. Sebaiknya ditutup karena kita nggak tahu, ya, barangkali ada cicak kan, biasanya cicak itu sengaja dia ya buang kotoran di airnya kita, airnya orang Islam. Kemudian air yang banyak itu kata beliau, ma'ul katsir, itu tidak ternajisi. Al-ma'ul katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Ya, air yang 2 kula atau di atas 2 kula. Nah, itu tidak ternajisi dengan masuknya najis. Misalnya nih, air di toren, ya, air di penampungan air itu ada yang 300 liter, ya, toren, ukuran toren. Ketika kondisinya itu penuh 300 liter, ya. Kemudian ada misalnya apa namanya, air kencing, cipratan air kencing lah, masuk ke situ. Nah, itu tidak menjadi najis. Cipratan air kencing yang sedikit itu tidak akan bisa merubah sifat airnya, tidak akan bisa merubah rasanya, tidak akan bisa merubah warnanya dan baunya. Ya, karena sedikit. Maka airnya itu tidak ternajisi, masih jadi air suci dan menyucikan. Ya, kecuali ya torennya iya ukurannya 300 liter torennya. Tetapi pada saat ada najis masuk, kondisi airnya lagi sedikit, lagi kurang dari 300 liter. Misalnya kondisi airnya hanya 20 liter ya, atau 100 liter pada saat ada kotoran cicak masuk ya. Nah, ini kita kan nggak tahu eh, ada hal-hal yang masuk itu. Makanya sebaiknya toren juga ditutup. Ya, toren juga sebaiknya ditutup rapat. Ya, untuk ijtihad kita jaga-jaga, ya, preventif. Ya. Jadi air banyak misalnya di sungai, ya di sungai ada limbah misalnya. Limbahnya itu tidak merubah sifat sungainya, sifat sungai, limbah rumah tangga lah misalnya. Sungai kan banyak sekali tuh, lebih dari 2 kula dan mengalir pula. Ada limbah rumah tangga, ya, ada sabun apa, tapi tidak bisa merubah sungai itu, tidak bisa merubah bau sungai tersebut, tidak bisa merubah warna sungai, ya, tidak bisa merubah apalagi rasanya, itu masih suci, ya masih suci. Ya. Sungai yang melewati tanah misalnya sampai warnanya agak kecoklatan itu juga suci, ya, karena tidak tidak larut dengan tanah dan bisa disaring itu sungai. Ya, air air tersebut jika diendapkan itu tanahnya akan ke bawah. Ya. Jadi ini perbedaannya. Atau di kolam renang misalnya. Di kolam renang yang airnya sangat banyak. Kemudian ada anak kecil misalnya eh, kencing di situ di kolam renang. Nah, tidak menajisi kolam renang tersebut. Ya, jadi kolam renangnya tetap suci airnya dan bisa dipakai untuk bersuci. Ya, ini bedanya. Jadi harus dibedakan. Harus dibedakan. Air itu harus dibedakan di dalam Islam. Ya. Kemudian bagaimana hukumnya air yang bukan air mutlak? Ya.
hukum air yang bukan air mutlak seperti air susu tadi ya, air susu, air yang sudah dicampur ya, yang sudah mukhalid, air kopi, air minuman-minuman itu hukumnya bagaimana ya? Hukumnya itu seperti air sedikit hukumnya. Kalau ada najis masuk sedikit, maka dia otomatis menjadi najis. Meskipun misalnya ya, air susu ini ada di penampungan air susu, misalnya penampungannya ukuran 1.000 liter ya di pabrik-pabrik nih, di pabrik-pabrik air susunya 1.000 liter. Kemudian terkena darah misalnya, ada darah satu tetes saja masuk, maka otomatis itu 1.000 liter itu najis semua. Ya, nggak boleh dijual. Tuh, itu dalam Islam seperti itu. Atau air apa saja, air minuman kan di pabrik itu kalau memproduksi minuman sampai ribuan liter ya. Masuk bangkai, bangkai cicak yang kecil ya masuk ke dalamnya, maka itu sudah otomatis najis ya. Karena dianggap diikutkan kepada air yang sedikit ya, air seperti itu. Maka tidak boleh dikonsumsi, ya, tidak boleh dikonsumsi. Wallahu alam bisawab. Ini pembahasan mengenai air ya. Jadi air itu dibagi menjadi empat, air yang suci dan menyucikan, air yang suci menyucikan namun makruh ya, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, ada dua, air yang mukhalid yang tercampur dengan benda yang bisa larut ya, bisa larut dan tidak bisa dipisah dengan air. Yang kedua, air bekas dipakai bersuci, ya air mustakmal namanya. Nah, ini air yang suci tapi tidak bisa menyucikan. Lalu yang keempat, air najis. Nah, ini pembahasan tentang kulah tain ini adalah pembahasan mengenai najis. Ya, apakah air itu ternajisi kalau sedikit atau banyak? Maka ini pembahasan kita ya. Jadi nanti bisa didengar lagi. Kemudian qala al-musannif rahimahullah faslun mujibatul husli sittatun. Ya, fasal ya. Yang mewajibkan mandi itu ada 6. Hal-hal keadaan yang mewajibkan kita untuk mandi itu ada 6. Ya, setelah pembahasan air, beliau akan membahas tentang mandi, ya, mandi wajib. Ya, di dalam Islam itu mandi itu berbeda-beda. Ada mandi biasa, mandi wajib, ada mandi sunnah. Ya. Yang membedakan adalah sebab-sebabnya dan niatnya. Ya, oleh karena itu penting, ya, niat itu penting. Apa bedanya orang mandi biasa dengan mandi wajib? Kaifiatnya sama, ya. Kaifiatnya sama, tata caranya sama. Hanya saja niatnya yang membedakan, ya. Makanya di dalam Islam itu dibedakan. Kata beliau, mujibatul husli sitatun yang mewajibkan kita untuk mandi wajib ada 6. Nah, 6 keadaan. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Ya, berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri. Ya, di sini ditakbir dengan ilajul hasyafati fil farji. Ya, masuknya eh, kepala kelamin laki-laki kepada farjnya perempuan, ya, kelaminnya perempuan. Meskipun tidak keluar mani ya, dan lainnya itu wajib mani. Kemudian khurujul mani ya dan keluar mani. Nah, keluar maninya bisa keluar melalui mimpi atau keluar sendiri atau dikeluarkan sendiri ya dengan cara apapun, dengan cara yang haram misalnya itu harus mandi ya. Wal haid ya yang ketiganya itu adalah haid, maksudnya suci dari haid. Ya, ini wajib mandi. Yang keempat wan nifas
ya setelah selesai masa nifas. Yang kelima, wal wiladah, setelah melahirkan. Ya, setelah melahirkan. Yang keenam yang terakhir adalah al maut, ya wal maut, ya mati, ya, dan meninggal, ya wafat. Nah, ini kalau ini dimandikan, ya wajib, tapi tidak bisa melakukan sendiri karena dia sudah meninggal, dimandikan, ya. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Sekarang kita pembahasan ringan dulu. Jadi mandi wajib itu ada sebab-sebabnya, ada 6 sebab, ya. Selain dari 6 sebab ini, maka yang lainnya itu mandi biasa, mandi sunnah, mandi sunnah seperti mandi mau sholat Jumat, mandi mau sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri, mandi mau sholat istisqa, ya, mandi mau sholat gerhana, itu mandi-mandi yang sunnah, ya. Sedangkan ini, ya, mandi yang harus mandi, wajib mandi. Kalau tidak mandi, ya maka tidak bisa sholat, tidak bisa yang lainnya. Tidak syah, nggak boleh menyentuh mushaf, nggak boleh sholat, ya. Apa itu mandi? Mandi itu sailanul ma alal badan. Ya, sailalul ma lah. Saila, sailanul ma. Mandi itu adalah mengalirkan air. Ya, secara bahasa. Secara istilah, sailanul ma biniyatin khasatin. Dengan niat khusus. Ya, itu secara istilah. Ya. Mengalirkan air, ya, dari atas ke bawah atau yang lainnya. Yang penting takmimul badan bil ma. Ya, air itu sudah membasahi semua badan. Ya, takmim itu umum. Keadaan yang pertama itu ilajul hasyafati fil farji. Ya, kalau berhubungan suami istri, ya, berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Mau itu suami istri atau bukan suami istri, ya mau itu halal atau yang haram, tetap, ya harus mandi. Ya. Ini pembahasannya bukan bukan efek dari dosanya, tapi pembahasan fikihnya, ya. Bukan dari efek. Kalau efek dosanya tentu saja dosanya waliyadzubillah, ya, dosanya luar biasa kalau berhubungan badan dengan bukan pasangannya, ya. Nah, yang haram. Nah, ini dosa luar biasa. Kemudian ini dalam beberapa pendapat, ya, pendapat Imam Mazhab, pendapat Imam Ahmad, katanya meskipun belum masuk, tapi dia sudah ingin berhasrat, ya, sudah ingin berhasrat, ingin berhubungan, ya. Nah, itu harus mandi. Tetapi di sini, ya, dalam pembahasan kita itu tidak mandi kecuali kalau sudah ada yang masuk. Jadi kepala zakar itu sudah masuk ke kemaluan perempuan. Nah, itu wajib mandi, ya. Selesai tidak selesai, keluar mani tidak keluar mani, harus mandi. Siapa yang mandinya? Dua-duanya, ya. Yang laki-laki dan perempuan juga wajib mandi. Yang kedua, kondisi yang kedua adalah khurujul mani, ya, keluarnya mani, baik laki-laki maupun perempuan, ya, itu wajib mandi. Baik itu lewat mimpi, misalnya bangun tidur, tiba-tiba basah, ya. Kemudian, nah, dipastikan ini, ya, bau-baunya kayak bau telur gitu. Kalau yang laki-laki, ya, bau amis-amis seperti itu, nama ini mani, dia harus mandi, ya. Atau dengan cara yang haram misalnya, dengan cara yang haram dikeluarkan sendiri, ya, atau mungkin dengan menghayalkan yang haram kemudian keluar sendiri, nah ini wajib mandi. Yang ketiganya haid. Nanti kita masuk ke pembahasan haid. Maksud haid di sini adalah setelah sucinya dari haid, ya.
setelah suci dari haid. Haid itu ya biasa dialami oleh perempuan, ya, darah yang keluar dan memang kondisi perempuan itu sehat, ya, sedang sehat, bukan lagi sakit. Jadi darah yang keluar dalam kondisi sehat, ya, darahnya itu agak hitam dan ada berbau kurang enak, kurang sedap, ya, bukan darah segar. Nah, ini setelah suci dari masa haid, dia harus mandi. Demikian juga nifas. Nah, nanti kita bahas, ada pembahasannya nanti kita ketemu, ya. Kemudian melahirkan dan meninggal, ya. Kecuali nanti ada pembahasan juga nih di memandikan jenazah. Ada di sini di kitab ini nanti masuk ke memandikan jenazah, yaitu jenazah yang mati syahid itu tidak dimandikan, ya. Jenazah yang mati di medan perang, ya, itu tidak dimandikan, langsung dikuburkan bersama lumuran darahnya, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nas'alullah ta'ala ayyu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.